Saya ingin Bapak Ibu sedikit menyimak video yang akan saya tampilkan ini. Ya, jadi ini apa? Pemahaman sekitar coding dan KKA. Itu tadi perkenalan tentang coding ya. Nah, sedangkan ini perkenalan dengan KA atau kecerdasan artifisial. Memahami perkembangan digital dalam konteks teks, gambar, bidang DLL menjadi komposisi karya visual yang komunikatif, estetik, persuasif, dan menarik. Oke, nah itu sekelumit pengenalan kita tentang coding dan KA. Nah, gini, sebenarnya dalam kehidupan kita coding dan KA itu sudah sangat lumrah sekali kita gunakan. Contoh, kita membuat SW, ya, status WhatsApp. Itu sebenarnya kita sudah menggunakan coding dan AI. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan SW, kita membuat SW, itu pasti ada beberapa yang kita edit, beberapa yang kita tambahi, seperti menambahi musik atau stiker dan lain sebagainya. Dalam lingkup yang lebih simpel lagi adalah penggunaan ini Google Map. Nah, jadi kita kan kadang kalau mau ke rumahnya teman, kita tidak tahu tempatnya, itu kita pasti bilangnya coba Sherlock gitu ya. Nah, Sherlock itu sebenarnya kita memanfaatkan AI. Kenapa? Karena kita dengan bantuan Google Map, dengan bantuan Sherlock itu kita bisa mencapai satu tempat yang akan kita tuju yang belum pernah kita datangi. Itu yang pertama. Kemudian mencari, kalau biasanya ibu-ibu ada kain baru mau bikin seragam, modelnya kayak apa? Nah, itu biasanya cari model baju di Google ya. Nah, itu juga pemanfaatan AI. Atau online shop, itu juga pemanfaatan AI. Jadi ketika kita buat pencarian, ya kalau dulu itu namanya keyword, kata kunci, tapi kalau sekarang itu bukan keyword lagi, tapi prompt. Jadi prompt itu perintah yang kita masukkan pada sebuah aplikasi untuk mencarikan apa yang kita inginkan, gitu. Kalau dulu kita pakai keyword hanya dengan satu kata, namanya saya ini ya, gambar kartun namanya. Kita klik, nah Google akan serta-merta menampilkan berbagai macam kartun. Kenapa? Karena kita ngasih keywordnya gambar kartun. Tapi kalau kita lebih spesifik lagi, itu pasti juga gambarnya juga akan lebih spesifik. Apa contohnya? Gambar kartun Doraemon umpamanya, atau gambar kartun laki-laki dan perempuan. Nah, itu pasti hanya itu yang dikeluarkan oleh Google. Nah, pemanfaatan ini itu sebenarnya masuk di AI atau di KA ini, kecerdasan artifisial. Nah, ada dulu ya, sering ada film, terutama film-film barat, menceritakan gimana kecerdasan artifisial itu dapat menggantikan peran
manusia. Ya, mungkin yang suka nonton film zaman dulu, zaman kita ya, zaman kolonial, itu pasti cari filmnya yang seperti itu. Di situ pasti digambarkan AI itu bakalan kecerdasan artifisial itu bisa menghack kemampuan manusia tanpa perintah. Sebenarnya itu tidak salah ya, tapi juga tidak benar. Kenapa? Karena AI itu tidak bisa berjalan tanpa pelatihan terus-menerus. AI itu kayak anak kecil, kayak bayi belum bisa apa-apa. Jadi dia harus diajari berulang-ulang untuk mengenal dan menghimpun pengetahuan. Contoh, bayi belum bisa jalan, kita ajari jalan pakai apa dulu? Pakai apa ya? Iya, pakai penot ya kalau zaman dulu ya. Kalau sekarang kan sudah banyak, ada yang kayak tas itu yang disampaikan di sini. Nah, sama kayak gitu. Jadi AI itu kalau prompt yang kita pakai atau keyword yang kita pakai itu belum ada sebelumnya, maka dia akan mencari yang sesuai dengan keyword kita, meskipun tidak sama dengan maksud yang kita inginkan. Nah, di sini saya mau mengenalkan contoh AI yang paling umum kita pakai hari ini. Kita enggak ya, murid kita maksud saya. Yang paling umum murid kita pakai adalah ChatGPT. ChatGPT. Nah, Bapak Ibu bisa mulai membuka komputernya. Kita belajar untuk ChatGPT. Ya, jadi sudah banyak aplikasi AI itu yang ada di kehidupan kita, yang tiba-tiba muncul di HP kita, seperti Meta AI, Gemini, ada ChatGPT, kemudian ada Suno, ada Canva, dan lain sebagainya. Banyak. Cuma kadang kita tidak tahu kalau itu adalah AI. Nah, sebentar. Nah, ini ChatGPT yang gpt.com ya. Ini pakai pencariannya pakai Yahoo, jadi tidak begitu memuaskan. Masih agak ini, aduh saya. Yang free bisa kita, ini ChatGPT-nya lama sekali ya. Nah, hari ini saya pengen mengenalkan ChatGPT ini, kemudian Meta AI dan Suno. Ya, jadi ada namanya Suno. Suno ini untuk membuat musik. Nah, jadi guru seni budaya itu kalau males bikin musik langsung ke Suno aja. Ininya di ChatGPT aja. Oke. Sebentar. Oke, jadi kayak gitu ya Bapak Ibu, jenengan bisa memanfaatkan AI itu untuk pembelajaran menyenangkan ke anak-anak. Nah, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi tentang aplikasi AI, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.